Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Bersama saya Syamsul Lumar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman semuanya, pada bulan ini, tepatnya di akhir bulan Agustus 2024, teman-teman sebagian di Jawa Barat, khususnya di Indramayu, Subang, dan Cirebon, saat ini memiliki kendala adanya kekeringan. Jadi sudah hampir 1 bulan menurut kabarnya tidak ada hujan. Sehingga banyak lokasi sawah yang saat ini sudah mati padinya karena pengairan juga tidak cukup. Nah, teman-teman, sebenarnya pemerintah sudah berupaya keras untuk memberikan bantuan terhadap petani-petani yang terdampak kekeringan itu dengan pompanisasi. Jadi mesin-mesin pompa air ini sudah diberikan di beberapa wilayah yang notabene pompa itu nanti akan digunakan untuk menyedot air. Nah, teman-teman, kendala ini terus berulang. Jadi tahun ke tahun pemerintah tidak terlalu serius untuk mengantisipasi yang namanya El Nino. Jadi tahun 2023 kemarin dampak dari El Nino ini cukup keras karena banyak dari teman-teman petani gagal panen disebabkan karena kekeringan. Nah, tahun 2024 Menteri Pertanian yang baru ini menggenjot pembagian pompanisasi atau mesin pompa air untuk mengantisipasi yang namanya kekeringan. Nah, ternyata itu juga tidak cukup. Jadi sudah ada ratusan hektar di Indramayu yang saat ini sudah ditinggal oleh pemiliknya karena sudah mulai kering dan gosong padinya disebabkan tidak adanya air. Nah, ditambah lagi teman-teman, dengan menggunakan mesin pompa itu biasanya cost dari biaya yang harus dikeluarkan itu terus meningkat. Karena kenapa? Satu kali menyedot air ini tentu ada biaya yang harus dikeluarkan. Sehingga ini dibebankan semuanya kepada petani. Nah, kalau kita merujuk ke negara Korea Selatan dan China, ini kalau kita melihat datanya, melihat data di Korea Selatan itu memiliki kurang lebih 20.000 bendungan. Sedangkan di Cina itu memiliki kurang lebih 98.000 bendungan. Nah, sementara di Indonesia itu hanya 292 bangunan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sedangkan jumlah sungai itu ada 4.400 sungai yang bisa dijadikan hulu bendungan untuk nanti bisa menampung air. Nah, teman-teman, ini tidak ada cara lain untuk bisa menghentikan yang namanya gagal panen karena kekeringan di sawah-sawah petani. Kenapa itu penting? Karena kalau misalnya kita hitung ya, kalau di Sulawesi Selatan ini kayaknya kurang lebih hanya 10-an bendungan. Sementara jumlah sawah yang dialiri itu ada ratusan ribu hektar. Nah, ini menjadi miris. Di tempat saya saja di Kabupaten Bulukumba itu tidak ada bendungan. Sementara luasan sawah itu hampir 1.000 hektar. Nah, ini yang menjadi miris. Ini mestinya kalau pemerintah ini serius untuk menanggulangi dampak kekeringan adanya El Nino sehingga petani terus berproduksi, terus menanam, tentu harus dipikirkan bendungannya. Memang tidak mudah dan tidak murah untuk membangun yang namanya bendungan. Tetapi ketika satu bendungan ini dibangun, ini bisa memberikan dampak positif yang jauh lebih besar ke daerah-daerah yang dialiri oleh air itu. Termasuk juga ada tenaga-tenaga PLTA yang bisa nanti dibuat bersamaan dengan dibangunnya bendungan itu. Nah, teman-teman, di kampung saya itu hanya relatif panen 1 kali. Padahal itu ada ribuan hektar. Ada ribuan bahkan puluhan ribu hektar yang hanya bisa menggarap sawah itu di musim hujan saja. Kenapa? Karena aliran air yang dari pengairan itu tidak cukup.
Nah, artinya apa? Tanah yang segitu luasnya ini itu menjadi tidak produktif, bukan karena petaninya tidak mau bertani, bukan karena tidak ada lahannya, tetapi karena tidak ada airnya. Memang petani dilematisnya di situ. Bahkan gejolak sosial itu terjadi di antara teman-teman petani ini karena mungkin ada yang lebih dominan mengairi sawahnya, ada yang tidak cukup. Akhirnya ada timbul dampak sosial, pertengkaran, perkelahian dan lain-lain. Nah, teman-teman, untuk membangun satu bendungan ini ya butuh dana triliunan, 1 sampai 2 triliun untuk satu titik bendungan. Tetapi ketika satu daerah ini dibangun satu bendungan yang bisa mengalirkan air yang debitnya besar, ini efeknya ke pertanian ini cukup besar sehingga putaran ekonomi itu bisa berjalan dan petani ini bisa lebih bersemangat. Teman-teman semuanya, kami terus berupaya menegosiasikan, membantu pemerintah daerah untuk menyuarakan hal ini agar apa? Agar petani ini tidak selamanya jadi korban. Bisa kita bayangkan misalnya petani sudah membajak sawahnya, sudah mengeluarkan upah untuk menanam, sudah mengeluarkan upah untuk memupuk, sudah mengeluarkan uang untuk membeli pupuk, pestisida dan lain-lain. Tiba-tiba nanti di usia 40 hari, 50 hari tidak jadi panen karena tidak ada air. Ini kan kerugiannya ditanggung 100% oleh teman-teman petani. Nah, apakah ini bisa selesai? Tentu pasti akan selesai ketika pemerintah ini serius. Satu saja caranya, bangun bendungan. Perbanyak bendungan-bendungan agar nanti debit airnya bisa ditampung di bendungan itu dan bisa dialirkan kapan saja ke areal pertanian. Nah itu teman-teman. Jadi dari seluruh Indonesia ini hanya ada 290 sekian bendungan, sementara jumlah sawah di Indonesia ini tuh ada jutaan hektar. Ini sudah tidak masuk akal. Saya tidak habis pikir ini di Kementerian PUPR ini memikirkan apa sebenarnya. Karena kalau PUPR ini pro kepada petani, pro kepada pemerintah daerah, tentu pembangunan bendungan ini terus akan diperbanyak. Tetapi pada kenyataannya di 10 tahun pemerintahan Jokowi mungkin ada sekitar 10-an saja bendungan yang dibangun. Nah, mudah-mudahan di pemerintahan Pak Prabowo selanjutnya itu dibangun tambahan 100 sampai 200 bendungan yang baru sehingga untuk ekonomi dan pertanian kita itu bisa berputar secara maksimal sehingga tidak ada lagi yang namanya gagal panen karena tidak ada air. Terima kasih teman-teman semuanya. Sekian ulasan dari saya, semoga bermanfaat dan terus standby di konten-konten kami karena kami akan terus mengupdate info sharing yang bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.